Perkenalkan, saya Aska Mutiara Kusuma dengan NPM Mahir 057. Di sini saya akan meresum materi-materi pada blok BMS 3. Yang pertama ada mata. Mata sendiri terletak di ruang orbital atau body orbit. Pada mata juga akan terdapat tulang, air mata, dan kelopak mata. Kelompok mata sendiri merupakan struktur yang ketika bagian atas dan bawah mata tertutup, maka dia itu akan memproteksi bola mata. Kemudian pada mata juga terdapat refleks berkedip, yang nantinya refleksinya itu akan terjadi ketika mata disentuh atau terdapat benda asing yang akan masuk ke mata. Fungsi aferen general sensory dari saraf kranial keenam atau abdusen ini akan mengirim informasi stimulus ke otak. Setelah itu, otak ini akan memberikan informasi ke otot pada area mata, yaitu orbicularis oculi, untuk menutup mata. Begitulah refleks berkedip terjadi. Lalu ada telinga. Pada telinga ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian eksternal telinga, ini terdapat auricle. Auricle ini terdiri dari kartilago yang ditutupi kulit, dan juga dia ini akan berfungsi untuk menangkap dan mengkonveksi gelombang suara ke membran timpani. Kemudian pada bagian eksternal telinga itu ada eksternal akustik meatus dan juga membran timpani atau eardrum. Lalu ada bagian tengah atau middle pada telinga. Di sini berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara ke telinga bagian dalam atau internal. Nah, membran timpani akan berhubungan langsung dengan 3 tulang telinga yang terletak di bagian tengah dan nantinya akan dihantarkan ke bagian internal. Kemudian yang terakhir itu ada bagian dalam atau bagian internal pada telinga. Ini terdiri dari rongga di dalam petrous part of temporal bone dan juga di antara middle ear cavity dan juga internal acoustic meatus. Bagian dalam ini berfungsi untuk mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan ditangkap oleh saraf kranial ke-8 atau vestibulocochlear menuju ke otak. Selanjutnya ada neck fascia, neck dan juga fascia sendiri. Kalau untuk neck atau leher akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian anterior dan juga bagian posterior triangles. Nah, ada batas-batas pada anterior triangle. Yang pertama ada garis tengah median dari leher, lalu ada margin atau batas inferior rahang bawah, lalu yang terakhir ada batas anterior dari otot sternocleidomastoid. Nah, segitiga yang terdapat pada anterior triangle ini memiliki struktur-struktur yang akan melewati toraks menuju ke kepala. Anterior triangle ini akan terbagi lagi menjadi segitiga yang kecil, yaitu ada submental, submandibular, muscular, dan juga carotid triangle. Selanjutnya ada posterior triangle. Posterior triangle sendiri memiliki batas bagian bawahnya itu yaitu sepertiga tengah clavicle, kemudian ada margin anterior dari otot trapezius, kemudian ada margin posterior dari otot sternocleidomastoid. Posterior triangle ini terletak di aspek lateral leher. Nah, strukturnya seperti saraf dan pembuluh darah yang melewati bagian ini akan masuk serta keluar menuju ke upper limb atau lengan atas. Untuk fascia sendiri dapat diartikan dengan lapisan yang terdapat di bawah kulit dan memiliki saraf dan juga pembuluh darah. Yang terakhir ada craniovertebral joints. Jadi sebelumnya kolom vertebral ini terdiri dari 7 cervical vertebral, 12 thorax, 5 lumbar, dan sacrum, kemudian ada coccyx. Nah, untuk cervical vertebral ini yang berfungsi untuk menggerakkan kepala dan leher terdapat 7. Terdapat transfer foramen, tempat lewatnya arteri dan juga vena vertebral. Kemudian untuk C3-C6 ini bentuknya itu mirip atau disebut juga dengan tipikal, yaitu prosesus spinousnya itu bifid atau terpecah menjadi 2, kecuali pada bagian C1 dan C7. C1 ini disebut dengan atlas, dia tidak memiliki badi dan berbentuk seperti cincin. C2 disebut aksis atau dia ini juga tidak memiliki badi, tetapi dia ini akan memiliki dens yang merupakan tonjolan dan nantinya akan berartikulasi dengan C1. Kemudian yang terakhir ada C7 atau vertebra prominens. Untuk craniovertebral joints atau sendi-sendinya ada 2. Yang pertama ada atlantoaxial joints, ini tuh akan berartikulasi di antara tulang atlas dan juga aksis atau di C1 dan C2, sehingga memungkinkan kepala manusia itu bisa rotasi, tapi terbatas hanya 45 derajat. Contohnya seperti ketika kita menggelengkan kepala. Selanjutnya ada sendi atlanto-occipital. Ini di antara atlas C1 dan juga di antara tulang occipital, tepatnya di antara condylus occipital dan juga superior articular facets dari atlas atau C1. Nah, dengan adanya sendi ini akan memungkinkan orang manusia itu akan melakukan ekstensi atau fleksi seperti ketika mengangguk, tetapi rotasinya itu kurang lebih hanya sekitar 25 derajat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, Mas. Terima kasih.